Apakah saksi-saksi Yehova termasuk agama Kristen? Jawaban saya tegas, dia bukan Kristen. Karena apa? Sekalipun dia menggunakan nama Kristen. Pertama, gereja-gereja di seluruh dunia ini sebetulnya terbagi dalam 3 arus utama. Yang pertama adalah gereja Ortodoks, yang kedua gereja Katolik, dan yang ketiga gereja-gereja Reformasi atau Protestan. Jadi antara gereja-gereja Ortodoks dengan gereja Katolik itu perpecahannya disebut skisma. Bagi orang Ortodoks, Katolik itu skisma dari gereja Ortodoks. Tapi bagi orang Katolik, Ortodoks itu skisma dari gereja Katolik. Ya. Dan Protestan itu adalah muncul dari gereja Katolik yang dikenal dengan gerakan reformasi Martin Luther tahun 1517. Tetapi sekalipun misalnya gereja Ortodoks dan Katolik di satu pihak dengan gereja Protestan mengembangkan eklesiologi yang berbeda, paham gereja yang berbeda, tetapi memedomani asas-asas iman yang sama, khususnya tentang keesaan Allah yang diekspresikan dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus, lalu keilahian sekaligus kemanusiaan Kristus. Itu adalah sumber utama iman Kristiani yang tidak ada dalam ajaran-ajaran yang muncul kemudian, termasuk saksi Yehova. Lalu saksi Yehova itu mulai kapan adanya? Baru saja kemarin sore. Jadi itu mula-mula namanya adalah siswa-siswa Alkitab Internasional. International Bible Student Association, Asosiasi Siswa-siswa Alkitab Internasional. Itu muncul tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama. Tapi sebelumnya sudah ada lembaga yang namanya itu adalah Wattower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Itu tahun 1884. Nah, baru sejak tahun 1931 kelompok ini menamakan diri Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Jadi lahirnya saksi Yehova itu baru tahun 1931, sekte yang baru. Jadi sekte, tapi logika sekte itu kan selalu menyatakan diri dia sudah ada sebelum kemunculannya. Yang lucunya itu saksi Yehova itu mengaku diri bahwa saksi Yehova pertama itu Habel. Jadi ketika Habel dibunuh oleh Kain kakaknya, dan darah Habel itu bersaksi, nah itulah saksi pertama. Nah yang seperti ini kan kecenderungan agama-agama heretik itu memang seperti itu. Dan itu mereka tidak bisa membedakan antara historisitas agama dengan keyakinan yang dipaksakan secara sepihak. Jadi tegas saya katakan saksi Yehova bukan Kristen. Apa saja pokok-pokok iman mendasar yang berbeda dengan iman Kristen? Yang pertama tentang mereka menyangkal adanya neraka. Kemudian yang kedua, mereka tidak percaya dengan asas iman Kristen yang paling fundamental, yaitu Tritunggal. Dengan penyangkalan terhadap Tritunggal itu, mereka merasa diri penganut monoteisme, penganut tauhid. Tetapi ya enggak, nanti kita buktikan bahwa saksi Yehova itu atau kelompok-kelompok yang segerombolan dengan dia, misalnya Unitarian, itu bukan tauhid, bukan monoteisme. Kemudian ya itu tadi, selain penyangkalan tentang neraka itu, roh itu mati. Jadi setelah orang meninggal, itu rohnya juga ikut meninggal, tetapi nanti dalam harapan dibangkitkan pada akhir zaman. Sementara roh-rohnya orang berdosa ya mati selama-lamanya. Itu ajaran-ajaran pokok saksi Yehova. Masih ada ajaran-ajaran lain yang aneh ya, misalnya yang bisa masuk surga hanya 144.000 orang, dan itu merupakan penafsiran harafiah dari kitab Wahyu pasal 7. Lalu mereka mengatakan bahwa Firdaus itu akan dibangun di bumi setelah 144.000 orang itu terpenuhi di surga. Jadi kira-kira itu Firdaus itu termasuk tempat kemuliaan setelah orang meninggal nanti, orang-orang baik, orang-orang yang percaya pada Yehova pada kloter kedua. Karena yang kloter pertama sudah habis, hanya dihuni 144.000 orang. Jadi banyak ajaran-ajaran aneh yang bisa dibahas. Tapi yang paling mendasar kan, kalau kita orang Kristen, kita percaya tentang keilahian Yesus ya. Bagaimana dengan saksi Yehova? Saksi Yehova tidak percaya. Bagi mereka Yesus itu Tuhan dalam pengertian Tuhan, Kurios atau Lord, tetapi bukan God, bukan Elohim, bukan Theos, bukan Allah. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat Mikael yang menjadi manusia. Dan memang aneh-aneh ajaran-ajaran saksi Yehova itu, artinya dia tidak layak disebut Kristen. Bukankah saksi-saksi Yehova itu juga membaca Alkitab? Apakah Alkitabnya sama dengan kita? Nah ini kan ada. Jadi saksi Yehova itu ceritanya begini ya. Pendirinya saksi Yehova itu namanya Charles Taze Russell. Charles Taze Russell itu sebetulnya mendirikan ajaran saksi Yehova yang dulunya namanya Siswa-siswa Kitab Internasional. Itu meneruskan aliran sesat sebelumnya yang dikenal dengan Bidat Christadelphia. Nah, Bidat Christadelphia itu didirikan oleh seorang yang bernama Benjamin Wilson. Pada tahun 1864 menerbitkan kitab suci ini, yaitu The Emphatic Diaglot, Original Greek Text New Testament. Ini diterbitkan pertama kali tahun
1864, kemudian ketika Wilson itu meninggal, maka hak cipta dari karya Wilson ini kemudian diteruskan oleh Charles Taze Russell. Nah, sekarang sudah menjadi domain publik ya. Tapi kitab suci inilah, jadi terjemahan Wilson inilah yang mengilhami ajaran saksi Yehova, khususnya misalnya tentang penyangkalan Tritunggal, karena ini adalah kelompok Unitarian sebelumnya. Pertama kali saksi Yehova itu mengutip teks ini untuk menyatakan iman mereka yang tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu. Lalu mereka mengembangkan terjemahan sendiri yang dikenal dengan New World Translation of the Holy Scriptures, yang kemudian diterjemahkan sekarang dalam bahasa Indonesia, itu bukunya, terjemahan dunia baru. Jadi memang ajarannya seperti itu, tapi secara khusus mereka dapat dikenali dari sebutan mereka tentang Allah, yaitu Yehuwa. Bisa dicontohkan pemalsuan ayat-ayat Alkitab oleh saksi-saksi Yehova. Jadi gini, sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka punya Alkitab, tapi kalau kita cermati, Alkitab terbitan saksi Yehova itu sebetulnya pemalsuan terhadap Alkitab. Ini misalnya kita bisa contohkan terjemahan saksi Yehova yang dikenal NV itu, untuk terjemahan dunia baru. Misalnya Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ini, Pak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Sekarang bandingkan dengan terjemahan saksi Yehova Yang terjemahan dunia baru ya. Pada mulanya firman itu ada, koma, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah, hanya huruf kecil ini, Pak. Itu anehnya. Orang yang tidak memahami teks asli Alkitab mungkin bisa terkagum-kagum dengan gaya penampilan saksi Yehova. Seolah-olah terjemahan dunia baru itu meluruskan terjemahan Alkitab yang sebenarnya. Ya. Jadi ini ciri-ciri dari ajaran-ajaran bidat modern. Itu karena mereka tidak mengenal sejarah. Jadi mereka mau memotong sejarah kekristenan yang sudah berlangsung 2000 tahun ini, seolah-olah baru dibenarkan atau diluruskan pada zamannya pendiri bidat itu, dan selalu mengatakan penyesatan itu telah dimulai pada zaman apa, dan kemudian dia meluruskan. Ini semua ajaran bidat seperti itu, selalu klaimnya menyempurnakan, klaimnya itu yang terakhir, seperti Mormon. Misalnya Joseph Smith itu kan kelompok heretik juga, mengatakan bahwa komunitasnya itu adalah orang-orang suci dari zaman akhir, dan Nabi Joseph Smith adalah nabi terakhir. Saksi Yehova agak berbeda. Charles Taze Russell itu adalah hamba yang dipilih, yang menjadi saksi bahwa nama Tuhan itu adalah Yehuwa dengan segala ajaran. Nah, sekarang apa yang ditanyakan dengan Yohanes 1:1 ini, di mana letak kesesatannya? Kita bisa melihat teks asli dari Alkitab ya, misalnya ini. Nah, di dalam teks Yohanes 1:1 itu tidak ada perbedaan dalam naskah manapun juga. Jadi misalnya ketika kita membaca mulai dari papirus yang paling kuno yang bicara tentang Injil Yohanes, itu antara lain papirus P52, itu berasal dari tahun 115. Sedangkan menurut uji karbon tadi tahun 115 itu bisa dibandingkan dengan tahun wafatnya penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes putra Zebedius, itu tahun 96 Masehi. Di Efesus hanya ada jarak 18 tahun saja. Lalu P66 itu dari tahun 120 Masehi, hanya ada jarak 24 tahun. Sampai kemudian kita bisa membaca misalnya ini adalah Codex Vaticanus ya. Codex Vaticanus itu dari tahun 305 atau 350. Misalnya ini. Ini ada 3 kolom begini, jadi ini Euangelion kata Lukas, Injil Lukas, dan ini Euangelion kata Yohanes. Tetap bunyinya sama, Enarki in Holokos. Holokos in prostonteon, Ketheos in Holokos. Jadi apa dasarnya dia mengatakan dan firman itu adalah suatu Allah huruf kecil? Itu aneh. Karena saksi Yehova yang saya baca ya, kenapa diterjemahkan in the beginning was the word and the word was with God, huruf besar, and the word was a God, huruf kecil? Karena katanya begini, dalam teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan and the word was with God itu ada kata sandang. Sedangkan yang kedua itu tidak ada kata sandang. Jadi Holokos in prostonteon, jadi ada tonteon, the God. Tetapi untuk yang berikutnya itu adalah Ketheos dan Theos in Holokos, logos itu, firman itu. Nah, alasannya karena tidak ada kata sandang, maka kemudian mereka menafsirkan bahwa kalau tidak ada kata sandang itu bukan Allah huruf besar, tapi Allah huruf kecil gitu. Itu sebetulnya pola pikir yang sekedar mengotak-atik asal cocok, tapi sebenarnya tidak pernah cocok. Karena apa? Di dalam kitab suci ya, misalnya ketika kata sandang itu tidak dipakai, itu dia lihat kasusnya. Jadi alasannya saksi Yehova dia menolak grammarnya bahasa Yunani yang lazim diakui misalnya, tapi dia mencoba ikatan kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa kata ini nggak boleh diterjemahkan dengan firman itu adalah Allah. Ikatan kalimat yang mana? Jadi itu tafsiran yang mereka lakukan sendiri gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu banyak sekali, padahal kalau kita lihat dalam Alkitab